إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di mimbar yang mulia ini kami mengajak pada diri kami pribadi dan para jamaah yang dirahmati Allah agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan kepada Allah merupakan salah satu inti wasiat yang diwasiatkan oleh Allah kepada kita, kepada Nabi kita, kepada orang-orang pendahulu kita. Allah berfirman, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada engkau, kepada orang-orang sebelummu, dan kepada engkau wahai Muhammad agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan takwa merupakan jalan orang-orang yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita senantiasa bertakwa sampai kita meninggal dunia dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan bertakwa kepada Allah, berislam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah, laksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan jauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan mendapatkan dari Allah kemuliaan, mendapatkan dari Allah kemenangan yang besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan di dalam hadisnya, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Wa kana Abdullah ibn Umar yaqul idza amsayta fala tantadiris sabah wa idza asbahta fala tantadiril masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Abdullah bin Umar menceritakan, suatu hari Rasulullah SAW memegang pundakku. Faqal, kemudian Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau wahai Abdullah bin Umar di dunia ini seperti seakan-akan engkau adalah orang asing, aw abiru sabil, atau engkau sedang melakukan perjalanan jauh, menyeberangi jalan. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, idza amsayta fala tantadiril as-sabah.
Dan jika engkau masuk di waktu sore, maka jangan sekali-kali engkau menunggu sampai waktu pagi. Begitu juga idza asbahta fala tantadiril masa. Jika engkau masuk waktu pagi hari, jangan sekali-kali engkau menunggu sampai sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Dan pergunakan waktu sehatmu sebelum datang sakitmu, dan pergunakan waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Para jamaah, hadis ini merupakan hadis yang memuat wasiat yang penting dari Nabi SAW kepada Abdullah bin Umar, sekaligus kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, di mana wasiat Nabi SAW dalam hadis ini menganjurkan agar kita mengetahui hakikat dunia sebenarnya, agar kita sadar tentang hakikat dunia, sadar bagaimana kita mempergunakan waktu kita, pentingnya waktu, dan sadar pula akan berartinya hidup kita di dunia ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah seseorang mengetahui hadis ini kecuali dia akan bersikap dengan baik terhadap dunia ini dan menjadi orang-orang yang zuhud sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana kisah hadis ini yang dikisahkan oleh Abdullah bin Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatkan satu nasihat yang penting, wasiat yang penting. Padahal waktu itu Abdullah bin Umar masih berumur belasan tahun, masih muda, masih anak-anak. Beliau dipegang pundak beliau oleh Nabi SAW dan dinasihati dengan nasihat yang luar biasa. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing atau seperti orang yang sedang menyeberangi jalan. Waktu itu Abdullah bin Umar masih kecil, masih muda, tapi beliau diberi nasihat oleh Nabi SAW dengan nasihat yang penuh dengan makna, sehingga beliau kemudian mengatakan idza amsayta fala tantadiril masa wa idza asbahta fala tantadiri al masa. Maka ini merupakan kepahaman beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu akan perkataan Nabi SAW kepada beliau. Sungguh para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan di dalam hadis ini Rasulullah SAW menasihati beliau agar menjadi orang asing atau orang yang sedang menyeberang jalan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sikap yang sebenarnya kita ketika menyikapi dunia. Karena kita sadar Rasulullah SAW memberikan hadis ini kepada kita agar kita mengetahui ternyata dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukan tempat kita, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kita ketika kita berada di dunia seperti orang asing, karena bukan tempat tinggal kita, atau seperti orang yang berjalan kaki menyeberangi jalan dan tidak membutuhkan waktu yang banyak, karena memang bukan tempat kita. Dari mana para jamaah yang dirahmati Allah hakikat tempat kita ini dan di mana tempat kita pada asalnya? Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita menilik kisah sebelum ini, awal penciptaan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengetahui ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan tangannya sendiri seorang makhluk yang bernama Adam alaihissalam, bapak kita. Di mana Adam waktu itu bertempat? Di mana waktu itu Adam tinggal? Adam ketika itu tinggal di surga, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam kenikmatannya yang ada di surga. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam di muka bumi ini, di dunia ini, sebagai bala, sebagai ujian, sebagai cobaan, dan juga sebagai hukuman bagi Adam yang waktu itu tergoda oleh musuhnya iblis. Digoda oleh iblis untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga diturunkan Adam ke muka bumi ini. Maka pada dasarnya para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita menilik kisah ini, sejatinya tempat tinggal asal kita itu adalah di surga, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan Adam alaihissalam bapak kita di surga. Namun karena hikmah Allah yang besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin mencoba menguji seorang Adam ini dan anak keturunannya setelahnya, karenanya beliau kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini sebagai cobaan. Untuk itulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti dunia ini bukan tempat kita. Rasulullah mengingatkan sekali lagi kepada kita agar kita berlaku di dunia ini seperti orang asing, jangan seperti orang yang sudah memiliki dunia ini atau bertempat di dunia ini. Karena kita mengetahui para jamaah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya memberitahukan kepada kita, mengabarkan kepada kita bahwasanya dunia ini adalah tempat yang segera akan sirna, segera akan berlalu. Dan di dunia juga tempatnya bersenda gurau, tempatnya segala tipuan-tipuan yang ada di dalam dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya perhiasan yang menipu belaka. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini Rasulullah SAW sekali lagi ingin menyentil kita akan kesadaran kita bahwa kita jangan sampai terlena ketika kita berada di dunia ini. Ingat bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita. Jadilah seperti kita orang yang asing tatkala kita sedang bermusafir menuju ke satu perjalanan, kemudian kita singgah di satu tempat para jamaah. Apakah tempat yang kita singgahi ketika kita bermusafir itu adalah tempat tinggal kita? Tidak. Seseorang akan cepat-cepat untuk apa? Untuk ingin segera sampai kepada tempat asalnya. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, hukum-hukum musafir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimana karena orang yang musafir ini adalah orang-orang yang seakan-akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala potongan dari azab, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu adalah potongan dari azab. Karenanya mereka ketika bermusafir mereka tidak senang-senang. Mereka mengetahui bahwa mereka bukan pemilik asli tempat di mana mereka singgahi waktu itu untuk sementara. Begitulah kita berada di dunia ini. Karenanya para jamaah, Rasulullah SAW mengingatkan hal ini agar kita tidak bersenang-senang di dunia ini, agar kita waspada di dunia ini. Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis ini agar kita tidak menjadikan dunia ini darul qaror, tidak menjadikan di dunia ini adalah tempat tinggal kita abadi. Karena memang dunia ini akan segera berlalu dan akan segera dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita kembali memikirkan tempat tinggal kita. Para jamaah, ada dua pilihan ketika kita berada di dunia ini. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menempatkan di surga melalui bapak kita Adam alaihissalam, apakah kita nanti benar-benar kembali ke negeri asal kita, atau justru malah kita dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang lain yang lebih mengerikan daripada apa yang kita hadapi di dunia ini? Karena waspadalah para jamaah. Seorang penyair pernah mengatakan tentang masalah tempat ini, di mana seharusnya kita menyikapi bahwa dunia ini bukan tempat kita. Seorang penyair mengatakan, nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali. Silakan engkau mencintai, atau silakan engkau pindahkan hatimu kepada orang yang engkau cintai, tambatkan hatimu kepada tempat yang engkau cintai, engkau sukai. Karena sesungguhnya tidaklah kecintaan itu kecuali kembali kepada kecintaan yang pertama, yaitu kecintaan kita kepada tempat kita yang pertama, yaitu surga. Dan begitulah seharusnya pola pikir seorang muslim, seorang mukmin, agar bagaimana ia bersikap untuk bisa kembali kepada tempatnya yang pertama.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan kita di dunia ini sebagai ujian bagi kita, sebagai cobaan bagi kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan solusi yang nyata kepada kita agar kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menjalankan seluruh perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah, dan agar kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai salah satu bentuk pelajaran yang telah dialami oleh bapak kita Adam alaihissalam, betapa beliau, ya, kemudian ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala merasa terhina, sehingga beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan satu-satunya ketika itu untuk mengentaskan dari kesalahan yang telah beliau lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, jalan-jalan seperti ini adalah jalan-jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingin kembali kepada negerinya yang asal, yaitu surganya. Jika kita melakukan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, dan juga kita menjauhi larangan-larangan Allah sejauh-jauhnya, cukup bagi kita pelajaran yang dialami oleh bapak kita dahulu. Kemudian kalaupun kita terjerumus ke dalam kesalahan, para jamaah, kita segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya dan beristighfar kepadanya. Maka ini merupakan salah satu jalan atau jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh Allah bagi orang-orang yang kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para jemaah yang dirahmati Allah, ketika Abdullah bin Umar, ya, disampaikan oleh Rasulullah hadis ini, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil, kemudian beliau mengatakan sebagai bentuk pemahaman apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada beliau. Apa beliau mengatakannya? Beliau mengatakan, idza amsayta fala tantadiris sabah. Jika engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau sekali-kali menunggu sampai waktu pagi hari. Begitu juga sebaliknya, wa idza asbahta fala tantadiril masa. Dan jika engkau berada di waktu pagi hari, janganlah sekali-kali engkau menunggu sampai waktu sore hari. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah bahwa apa hari-hari yang akan kita hadapi, yaitu berupa kematian, ketika kita meninggalkan dunia ini sebagai orang asing di dalamnya, maka hal itu tidaklah kita ketahui, ma'asyarul muslimin, sesuatu yang memang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya kematian sesuatu yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan datangnya tiba-tiba. Kadang-kadang dia datang tatkala orang tidak siap-siap menerima kedatangan apa yang dinamakan kematian tersebut. Karenanya Abdullah bin Umar mengatakan, jika engkau berada di sore hari, maka lakukan amalan soleh ketika itu. Persiapkan dirimu untuk melakukan amalan-amalan yang dapat mendekatkan dirimu kepada Allah. Tinggalkan seluruh apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal nantimu di masa yang akan datang. Karena bisa saja ketika kamu berada di sore hari, maka engkau tidak akan lagi bisa menghirup udara ketika di pagi harinya. Ketika engkau tidak akan bisa kembali menemukan surya matahari di pagi hari. Begitu juga para jamaah yang dirahmati Allah, jika engkau berada di pagi hari, diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari, maka jangan terlena. Manfaatkan pagi harimu tersebut untuk melakukan amalan soleh. Tinggalkan seluruh maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja di pagi hari yang engkau berada di dalamnya, ketika engkau melakukan amalan soleh, itu adalah hari terakhirmu di dunia ini sebagai tempat persinggahanmu sementara sebagai orang asing. Karena nyatanya engkau tidak akan menemukan hari yang dinamakan hari sore hari yang akan berlalu begitu saja. Para jamaah yang dirahmati Allah, karenanya kemudian beliau mengatakan dalam hal ini, para jamaah, agar kita tidak terlena dengan kehidupan kita, agar kita bersegera untuk menuju kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan kepada amal-amal soleh,
beliau mengatakan kepada kita bahwa hendaknya kita mempergunakan waktu sehat kita sebelum datang nanti waktu sakit kita, karena dua waktu ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terjadi pada diri semua orang. Orang akan merasakan di mana dia sehat, juga akan merasakan kapan dia sakit. Maka ketika kita sehat, pergunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Pergunakan untuk melakukan amalan-amalan soleh yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada surganya. Pergunakan sehat kita untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan waktu sehat kita untuk mengais ilmu sebagai bekal kita nanti beramal soleh yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita sudah sakit-sakitan dan tiba masa sakit seperti itu, sehingga dalam beberapa amalan kita tidak sanggup untuk melakukannya secara sempurna, ma'asyiral muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kita telah melakukan seperti halnya kita telah melakukan amalan tersebut tatkala kita masih sehat dan masih penuh dengan semangat. Begitu juga para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita masih hidup di dunia ini, maka jangan pula terlena kita sikapi dunia ini sebagai negeri asing. Kita berada di negeri asing ini, maka pergunakan waktu kita di dunia itu untuk melakukan amalan-amalan soleh, karena kematian nanti yang akan menjemput kepada kita itu tidak akan berpamitan dulu kepada kita. Dia menjemput kita dengan tiba-tiba, kadang-kadang menjemput kita dalam keadaan kita terlena, kadang-kadang pula menjemput kita dalam keadaan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para jamaah, di majlis yang mulia ini, di mimbar yang mulia ini, kami mengajak pada diri kami pribadi dan pada para jamaah yang dirahmati Allah, ayolah kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikapi dunia ini seperti negeri asing. Maka kita tidaklah bersenang-senang di dunia, tidaklah kita berhura-hura di dunia, karena ini bukan negeri kita para jamaah. Karena di dunia ini adalah negeri singgahan sementara bagi kita. Pergunakan waktu-waktu kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada masanya kita akan diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesenangan yang sifatnya abadi. Kesenangan yang sifatnya abadi, yang tidak akan tersirna atau tidak akan hilang dengan hilangnya waktu dan zaman, yaitu kesenangan yang ada di negeri awal kita, di tempat awal kita, di negeri permulaan kita, yaitu di surga kelak. Nas'alullaha wal afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita menegakkan amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan maksiat-maksiat untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.